Cukup dengan SLTP teman-teman yang mau ke Korea itu bisa tanpa harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dava Record, tempatnya berbagi informasi. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Nah, pada kesempatan kali ini akan berbagi informasi yang cukup menyenangkan, cukup menggembirakan buat teman-teman yang saat ini sedang berproses mau ke Korea, khususnya yang mau ujian ya. Ini teruntuk juga buat teman-teman yang sudah ujian tapi kemarin belum lulus, dan juga buat teman-teman yang mungkin masa sendingnya sudah habis dan sebagainya. Nah, gimana lengkapnya silahkan disimak video ini dari awal sampai selesai. Nah, langsung saja bisa kita mulai. Untuk informasi yang cukup menarik pada kesempatan kali ini adalah terkait pelaksanaan ujian pendaftaran UBT umum sektor manufaktur program G2G Korea dengan sistem poin tahun 2025 ya. Pengumuman ini diumumkan di webnya BP2MI tertanggal 19 Mei atau kemarin ya. Yang sebelumnya beberapa hari yang lalu tanggal 16 itu pengumuman untuk pelaksanaan ujian perikanan. Nah, sekarang adalah yang manufaktur ya. Nah, gimana lengkapnya teman-teman bisa mengikuti. Pengumuman ini juga diposting di webnya BP2MI ya. Ini yang melihat untuk sampai detik ini terakhir adalah 53.534 ya. Kalau yang perikanan kemarin tanggal 16 itu 21.000. Nah, sekian. Nah, sekarang yang manufaktur yang baru diposting kemarin itu ada 53.590, kurang lebih sekitar segitu ya, yang sudah melihat. Otomatis dari yang sudah melihat ini kira-kira yang akan mendaftar berapa ribu ya. Nah, tentu akan sangat banyak sekali ya. Nah, detail isi pengumumannya adalah sebagai berikut ya, bisa teman-teman simak atau teman-teman juga bisa melihat langsung di webnya BP2MI. Nah, sebagai tindak lanjut kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea Selatan berdasar MOU antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan dan seterusnya, semua pencari pekerja yang berminat untuk bekerja di Korea Selatan di bawah mekanisme EPS harus mengikuti model recruitment system point yang dilakukan oleh HRD Korea berdasarkan surat HRD Korea bulan Maret 2025 perihal permohonan kerjasama dan seterusnya ya. Kita baca poin-poin pentingnya saja ya. Nah, di sini yang poin nomor 3 ini ada sektor pekerjaan dan kuota ya. Untuk manufacturing ini kuotanya ada 4.000. Nah, memilih peserta dengan nilai tertinggi atau peringkingan berdasarkan penggabungan hasil ujian tahap pertama dan ujian tahap kedua. Ini yang jelas nanti ada ujian skillnya ya. Jadi nanti digabungkan antara ujian skill dan juga ujian UBT. Nah, kalau melihat kuota yang cuma 4.000 dengan pendaftar yang kemungkinan jumlahnya mesti atau bisa dikatakan 50-an ribu lebih ya. Jadi nanti yang jelas KKM-nya ini cukup tinggi ya. Jadi silakan yang mau ujian silakan digas belajarnya, semoga nanti bisa dapat hasil yang baik. Nah, untuk persyaratan umum ini mulai dari usia 18 sampai 39 tahun ya. Atau kelahiran 3 Juni 85 sampai 4 Juni 2007. Pendidikan minimal SLTP ya. Cukup dengan SLTP teman-teman yang mau ke Korea itu bisa tanpa harus SMA atau SMK atau mungkin ijazah. Jadi lulusan SMP bisa bekerja di Korea. Poin yang kedua, tidak buta warna, kemudian tidak memiliki cacat jari. Nah, kemudian tidak sedang dicekal atau pergian di luar negeri, belum pernah dihukum penjara atau hukuman yang lebih berat, tidak memiliki catatan deportasi atau keberangkatan dari pemerintah Republik Korea, tidak memiliki riwayat TBC, hepatitis, HIV, AIDS, dan penyakit menular lainnya, memiliki alamat email pribadi dan nomor telepon. Nah ini ada yang ditebalkan ini ya, tidak pernah bekerja di Korea selama lebih dari 5 tahun.
termasuk penggabungan dengan penggunaan visa S9 dan visa S10. Nah, ini khusus yang sudah pernah di sana, yang sudah lebih dari 5 tahun ini mungkin ya jangan berproses dulu, nanti takutnya ketika di sini lolos verifikasi tapi ternyata ketika masuk di imigrasi disuruh pulang kan, ya sayang juga ya. Kalau di sini lolos tapi ternyata di sananya harus dihentikan. Nah, ketentuan ujian akan dinilai bukan hanya terbatas pada kemampuan bahasa Korea tetapi termasuk dengan pengalaman kerja. Nah, ada ujian tahap pertama itu adalah membaca 20 pertanyaannya, kemudian mendengar juga 20 selama 25 menit. Jadi totalnya 50 menit gitu ya. Jadi belajar sekian lama tapi nanti ditentukan dengan waktu 1 jam. Tes buta warna. Nah, ini tes buta warna nanti melihat kayak gambar tokek itu ya. Skor minimal kelulusan ditentukan oleh pihak HRD Korea, dipilih sesuai urutan hasil ujian dengan skor tertinggi. Jadi ini nanti penentuannya adalah dengan nilai tertinggi ya, di ranking. Kalau tahun kemarin itu 92,5, cuma untuk tahun ini bisa jadi nanti naik ya. Karena ya mengingat kuotanya sedikit dan pendaftarnya banyak. Hanya pendaftar yang lulus ujian tahap pertama yang dapat mengikuti ujian tahap kedua. Nah, ini. Nah, jadi di tahap pertama yang ujian UBT dulu, kemudian nanti setelah lulus baru mengikuti tes skill ya. Nanti akan terpangkas pesertanya ketika ke tahap yang kedua. Ujian keterampilan skill, nah kekuatan fisik, wawancara, kemampuan dasar. Nah, jadwal pendaftaran. Nah, ini untuk pendaftaran dimulai tanggal 2 Juni ya, jadi bulan depan sampai 4 Juni, waktunya tidak lama, cuma 2, 3, 4, cuma 3 hari ya. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan segala sesuatunya untuk mendaftar. Jadwal perekaman sidik jari tanggal 16 sampai 19 Juni, verifikasi dokumen online 16 sampai 23 Juni. Nah, jadwal percetakan kartu ujian setelah lulus verifikasi dokumen. Nah, ini ya. Nah, untuk cara mendaftar ini teman-teman bisa langsung membuka akun Siskopnya ya. Untuk yang belum punya bisa mendaftar dulu, atau yang sudah punya nanti biasanya tinggal mengisi lamaran yang berikutnya gitu ya. Persyaratan yang pertama ada scan KTP, kemudian scan paspor jika ada, kemudian pas foto 3,5 kali 4,5. Nah, ini teman-teman bisa membacanya ya, bisa mengikuti ya. Scan ijazah, kemudian buku tabungan dan surat pernyataan perlindungan data pribadi bermaterai. Formatnya ada, nanti tinggal di-download saja. Untuk biaya pendaftaran itu totalnya ada 462.117 yang dibulatkan menjadi 462.171 ya. Ini nanti bisa teman-teman bayarkan di Bank BNI ya, gitu ya. Atau bisa menggunakan mobile banking, SMS banking, teller BNI, agen BNI, dan e-bank ya, untuk proses pembayaran pendaftaran ya. Nah, nanti ada perekaman sidik jari dan sebagainya, verifikasi domain nanti mengikuti ke tahapan yang selanjutnya ya. Nah, ini beberapa pengumuman yang teman-teman tunggu mungkin ya, yang saat ini sedang belajar atau di LPK maupun yang mandiri, ataupun yang kemarin sudah ikut ujian tapi belum lulus, dan mungkin yang teman-teman yang sudah expired masa sertifikatnya maupun masa sandingnya bisa mencoba mengikuti kembali untuk pelaksanaan ujian UBT Umum Sektor Manufaktur tahun 2025. Tetap semangat, semoga semuanya diberikan kelancaran dan sukses sesuai harapan. Ada kurang lebihnya untuk video kesempatan kali ini, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.